Ketika kita berbicara tentang cinta, kebanyakan orang akan membayangkan kisah romansa yang indah, tatapan penuh kasih, janji setia, dan kebahagiaan yang terus berlanjut. Namun, cinta adalah sesuatu yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks daripada sekadar hubungan romantis. Cinta adalah energi yang menghubungkan jiwa-jiwa, menuntun kita untuk memahami diri sendiri, dan mengajarkan pelajaran yang membentuk perjalanan kita. Setiap hubungan yang hadir dalam hidup kita bukan sekadar kebetulan. Ada hubungan yang memberi kita kebahagiaan, ada pula yang membawa kesedihan. Namun, satu hal yang pasti, setiap hubungan mengandung pembelajaran. Tidak semua orang datang untuk tinggal selamanya, tetapi mereka semua datang untuk suatu alasan. Seringkali, kita menganggap hubungan sebagai jalan menuju kebahagiaan pribadi. Kita mencari seseorang yang melengkapi kita, yang membuat kita merasa cukup. Namun, semakin dalam kita memahami hakikat cinta, semakin kita menyadari bahwa hubungan sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang melengkapi kita, melainkan seseorang yang membantu kita menemukan diri sendiri. Hubungan adalah cermin. Orang-orang yang hadir dalam hidup kita mencerminkan bagian dari diri kita, baik yang sudah kita kenali maupun yang masih tersembunyi. Saat kita jatuh cinta, kita tidak hanya melihat keindahan orang lain, tetapi juga keindahan dalam diri kita yang terpantul melalui mereka. Begitu pula, saat kita menghadapi konflik, sesungguhnya kita sedang diperlihatkan bayangan yang selama ini mungkin kita hindari. Beberapa hubungan terasa mudah dan nyaman, seperti aliran air yang tenang. Namun, ada pula hubungan yang penuh tantangan, mengaduk emosi kita, dan mengguncang keyakinan kita. Kita mungkin bertanya, mengapa hubungan ini begitu sulit? Atau, mengapa saya terus bertemu dengan orang seperti ini? Jawabannya terletak pada pelajaran yang perlu kita pahami. Setiap orang yang datang membawa cermin untuk kita lihat tentang diri kita, luka-luka lama yang belum sembuh, ketakutan yang masih tersimpan, dan potensi yang belum tergali. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah hubungan yang kita alami merupakan takdir atau hasil dari pilihan kita sendiri? Apakah kita telah dipertemukan dengan seseorang karena memang sudah ditetapkan sejak awal, atau karena keputusan-keputusan yang kita buat dalam perjalanan hidup? Jawabannya bisa jadi keduanya. Ada hubungan yang terasa begitu kuat dan mendalam, seolah-olah telah dituliskan sebelum kita lahir. Hubungan seperti ini membawa nuansa keakraban yang sulit dijelaskan, seakan kita telah mengenal orang tersebut jauh sebelum pertemuan pertama. Beberapa orang menyebutnya sebagai ikatan jiwa, hubungan yang melampaui ruang dan waktu. Namun di sisi lain, hubungan juga merupakan hasil dari pilihan kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, membawa kita ke dalam hubungan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan jiwa kita saat itu. Jika kita masih bergumul dengan luka lama, kita mungkin akan tertarik pada seseorang yang mencerminkan luka tersebut. Bukan untuk menyakitkan kita, tetapi untuk menyadarkan kita agar sembuh. Jika kita telah mencapai kedewasaan emosional, kita akan menarik hubungan yang lebih harmonis dan mendukung. Mungkin tidak ada jawaban pasti apakah suatu hubungan adalah takdir atau pilihan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita merespons setiap hubungan yang hadir. Apakah kita menyambutnya dengan kesadaran dan pembelajaran, ataukah kita terjebak dalam siklus yang sama tanpa memahami maknanya? Pada akhirnya, hubungan adalah guru yang membawa kita pada kebijaksanaan. Cinta yang sejati tidak selalu datang dalam bentuk romansa yang ideal. Terkadang, cinta hadir dalam bentuk tantangan, perpisahan, bahkan kehilangan. Namun, jika kita mampu melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa setiap hubungan adalah bagian dari perjalanan jiwa kita, bukan sekadar untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk menemukan makna. Ada pertemuan yang terasa biasa, ada yang sekadar menyapa, dan ada yang, entah bagaimana, terasa seperti pulang. Seakan-akan kita telah mengenal seseorang jauh sebelum perkenalan pertama, seolah-olah mereka memahami isi hati kita tanpa perlu banyak kata. Hubungan semacam ini bukanlah kebetulan,
melainkan pertemuan jiwa yang telah dirangkai oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar waktu dan tempat. Inilah yang disebut soulmate. Soulmate seringkali disalahartikan sebagai pasangan romantis yang sempurna, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi belahan jiwa dalam arti cinta yang penuh gairah. Namun, soulmate lebih dari itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang memiliki ikatan mendalam dengan kita, yang datang untuk mengingatkan siapa diri kita sebenarnya, dan yang membantu kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hubungan dengan soulmate tidak selalu melibatkan percintaan. Mereka bisa hadir dalam berbagai bentuk, sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka, mentor yang memberi kita kebijaksanaan di saat yang tepat, atau bahkan anggota keluarga yang sejak lahir telah berbagi ikatan yang tak terpisahkan. Soulmate bukan sekadar tentang siapa yang kita cintai, tetapi tentang siapa yang membantu kita mencintai kehidupan dengan lebih dalam. Bagaimana kita tahu jika seseorang adalah soulmate kita? Tidak ada formula pasti, tetapi ada tanda-tanda yang begitu jelas terasa di hati. Pertama, ada rasa nyaman yang instan, seakan-akan kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Dengan mereka, kita bisa menunjukkan luka-luka terdalam tanpa takut dihakimi, dan kita bisa berbicara tentang impian kita tanpa rasa ragu. Kedua, hubungan dengan soulmate mengalir dengan begitu alami, tidak ada paksaan, tidak ada ketegangan yang tak perlu. Bahkan jika ada perbedaan pendapat atau jarak yang memisahkan, hubungan ini tetap bertahan karena dibangun di atas fondasi yang lebih dalam dari sekadar kebersamaan fisik. Ketiga, soulmate hadir bukan hanya untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi juga untuk membantu kita tumbuh. Mereka mendorong kita untuk menjadi lebih baik, untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, dan untuk menghadapi ketakutan yang selama ini kita hindari. Bersama mereka, kita tidak hanya merasa dicintai, tetapi juga ditantang untuk berkembang. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa soulmate hanyalah satu orang, satu pasangan yang ditakdirkan untuk kita. Namun, soulmate bisa datang dalam banyak bentuk, di berbagai tahap kehidupan. Mereka bisa hadir sebagai seorang sahabat yang tiba-tiba masuk ke dalam hidup kita dan mengubah cara kita melihat dunia. Mereka bisa menjadi seorang mentor yang kata-katanya menggugah kesadaran kita. Mereka bisa menjadi saudara yang selalu memahami kita tanpa perlu penjelasan panjang. Bahkan, dalam beberapa kasus, soulmate bisa datang dalam bentuk seseorang yang hanya singgah sebentar, tetapi meninggalkan jejak yang mendalam dalam jiwa kita. Mereka mungkin bukan bagian dari hidup kita selamanya, tetapi kehadiran mereka cukup untuk mengubah arah perjalanan kita selamanya. Pada akhirnya, soulmate bukan tentang menemukan seseorang yang membuat kita lengkap. Soulmate adalah mereka yang membantu kita mengingat keutuhan itu, yang membawa cahaya ke dalam kegelapan kita, yang mengingatkan kita akan siapa diri kita sebenarnya, dan yang membuat perjalanan hidup ini terasa lebih bermakna. Ada pertemuan yang terasa akrab, penuh kehangatan, seperti menemukan seseorang yang melengkapi kita dengan harmoni. Namun, ada pula pertemuan yang bagaikan api, membakar, menguji, dan membentuk ulang diri kita dalam kobaran perubahan yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Hubungan semacam itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pertemuan dengan twin flame, cermin jiwa yang hadir untuk membawa kita ke kedalaman perjalanan spiritual yang belum pernah kita sentuh sebelumnya. Jika soulmate adalah jiwa yang selaras dengan kita, twin flame adalah cerminan diri yang memperlihatkan setiap bagian yang belum kita selesaikan, baik cahaya maupun bayangan. Konsep twin flame berakar pada gagasan bahwa ada jiwa yang terbagi menjadi dua, lalu terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing sebelum akhirnya bertemu kembali. Pertemuan ini bukan sekadar kebahagiaan dan kedamaian, tetapi sebuah panggilan untuk transformasi. Twin flame hadir bukan untuk melengkapi kita, tetapi untuk membuat kita melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa ilusi. Hubungan ini adalah ujian, tetapi juga anugerah. Sejak pertemuan pertama, ada sesuatu yang berbeda. Ada daya tarik yang begitu kuat, seakan-akan alam semesta menarik dua jiwa ini untuk bertemu kembali.
Namun, tidak seperti soulmate yang membawa kedamaian, twin flame seringkali membawa tarik ulur emosional yang begitu intens. Pertama, ada perasaan bahwa orang ini mencerminkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita, baik impian terdalam maupun luka yang belum sembuh. Bersama mereka, kita tidak bisa bersembunyi. Kedua, hubungan ini penuh dengan tantangan. Twin flame memaksa kita untuk menghadapi ketakutan terbesar kita, ego yang masih melekat, dan luka yang selama ini kita hindari. Hubungan ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan itu tidak selalu mudah. Ketiga, meskipun hubungan ini penuh gejolak, ada daya tarik yang sulit dijelaskan. Berpisah terasa menyakitkan, tetapi bersama juga terasa seperti ujian. Inilah paradoks twin flame. Mereka datang untuk membantu kita berkembang, tetapi pertumbuhan itu seringkali melalui jalan yang penuh luka. Hubungan twin flame tidak terjadi begitu saja. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, masing-masing membawa pelajaran yang mendalam. Pertama, pertemuan, momen di mana dua jiwa ini akhirnya bertemu kembali. Ada rasa familiar yang sulit dijelaskan, seakan-akan kita telah mengenal mereka jauh sebelum kehidupan ini. Lalu, tantangan mulai muncul. Ego, luka lama, dan pola lama terbawa ke permukaan. Hubungan ini menjadi cermin yang memperlihatkan segala yang perlu disembuhkan. Kemudian, ada fase pemisahan. Tidak semua twin flame bisa segera bersatu. Beberapa harus berpisah untuk menyelesaikan perjalanan spiritualnya masing-masing. Pemisahan ini terasa menyakitkan, tetapi seringkali diperlukan untuk pertumbuhan. Jika keduanya telah siap, mereka akan mencapai penyatuan kembali. Momen di mana mereka bisa bersama dengan kesadaran yang lebih tinggi, tanpa terjebak dalam ilusi ego. Namun, tidak semua twin flame akan bersatu di kehidupan ini, karena tujuan utama mereka bukan romansa, melainkan evolusi jiwa. Banyak yang mencari twin flame tanpa menyadari bahwa tidak semua orang membutuhkannya untuk berkembang. Twin flame bukanlah kisah cinta ideal, tetapi sebuah perjalanan menuju keutuhan diri. Tidak memilikinya bukan berarti kurang berharga, karena setiap jiwa memiliki jalannya sendiri untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Pada akhirnya, pertemuan dengan twin flame adalah tentang transformasi. Mereka datang bukan untuk memberi kita kebahagiaan instan, tetapi untuk membakar segala yang palsu dalam diri kita, agar kita bisa menemukan cahaya sejati kita sendiri. Tidak semua hubungan hadir untuk memberikan kenyamanan. Beberapa datang sebagai badai, menghantam, mengguncang, dan memaksa kita melihat ke dalam diri dengan kejujuran yang tak terhindarkan. Hubungan karmik adalah pertemuan jiwa yang membawa luka lama ke permukaan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk disembuhkan. Ia hadir bukan sebagai takdir yang harus dipertahankan, melainkan sebagai ujian yang harus diselesaikan. Hubungan karmik adalah pertemuan dua jiwa yang memiliki hutang dari kehidupan lampau. Ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Mungkin ada kesalahan, janji yang tidak ditepati, atau keterikatan emosional yang belum dilepaskan. Dalam kehidupan ini, mereka bertemu kembali, bukan untuk bersama selamanya, tetapi untuk menuntaskan pelajaran yang tertunda. Dalam hubungan ini, ada daya tarik yang kuat, seakan-akan semesta mengatur agar dua jiwa ini bertemu. Namun, seiring waktu, hubungan ini seringkali berubah menjadi medan pertempuran emosional. Ada ketertarikan yang tak bisa dijelaskan, tetapi juga rasa sakit yang terus berulang. Ini bukan hubungan yang lembut, ia adalah cermin yang memantulkan bayangan terdalam kita, memaksa kita untuk menghadapi pola lama yang harus dipecahkan. Hubungan karmik memiliki pola yang jelas, sebuah siklus yang terasa melelahkan, tetapi sulit dihindari. Pertama, hubungan ini intens sejak awal. Seperti api yang membakar dengan cepat, ada gairah yang begitu besar, ketertarikan yang begitu kuat, tetapi juga gejolak yang tak terkendali. Kedua, pola berulang. Meskipun berkali-kali mencoba memperbaiki keadaan, masalah yang sama terus muncul. Ada perasaan frustrasi, ketidakmengertian,
dan seringkali penderitaan yang terus berulang. Ketiga, hubungan ini sulit dipertahankan. Ada keterikatan emosional yang mendalam, tetapi juga konflik yang tak kunjung usai. Setiap kali berusaha menjauh, ada dorongan untuk kembali. Namun, setiap kali kembali, luka yang sama kembali terbuka. Hubungan karmik bukan tentang menemukan rumah, melainkan tentang menemukan cermin yang memantulkan setiap bagian diri yang belum terselesaikan. Ini adalah hubungan yang datang bukan untuk bertahan, tetapi untuk mengajarkan sesuatu yang perlu kita pelajari. Meskipun menyakitkan, hubungan karmik bukanlah kutukan. Ia adalah pintu menuju kebebasan, jika kita berani memahami maknanya. Pertama, hubungan ini mengungkap pola negatif. Ia memperlihatkan luka lama, ketakutan, dan kecenderungan destruktif yang selama ini kita abaikan. Kedua, hubungan ini memaksa kita melepaskan ego. Ia mengajarkan bahwa cinta bukan tentang memiliki, tetapi tentang memahami dan melepaskan dengan kesadaran. Ketiga, hubungan ini mendorong kita menuju pertumbuhan. Jika kita berani belajar, hubungan ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan jiwa kita. Tidak semua cinta harus diperjuangkan. Beberapa cinta hadir untuk disadari, dipahami, lalu dilepaskan dengan penuh kesadaran. Melepaskan hubungan karmik bukan berarti gagal, tetapi justru berarti telah menyelesaikan pelajaran yang harus diselesaikan. Pada akhirnya, hubungan karmik bukan tentang akhir yang bahagia, tetapi tentang jiwa yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menerima cinta yang benar-benar selaras. Dalam perjalanan hidup, kita bertemu dengan berbagai jenis hubungan. Beberapa memberi kedamaian, beberapa mengubah kita secara mendalam, dan beberapa mengajarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyakitkan. Namun, di antara soulmate, twin flame, dan hubungan karmik, bagaimana kita tahu hubungan mana yang sedang kita jalani? Perbedaannya tidak selalu tampak jelas pada awalnya, tetapi jika kita memperhatikan dengan saksama, setiap hubungan memiliki getarannya sendiri. Hubungan yang membawa ketenangan seringkali merupakan hubungan soulmate. Dari awal, ada rasa nyaman yang tak perlu dipertanyakan, seolah-olah kita telah mengenalnya sejak lama. Tidak ada permainan ego, tidak ada tarik ulur yang melelahkan, hanya dua jiwa yang saling menguatkan, tumbuh bersama, dan menikmati kehadiran satu sama lain. Sementara itu, twin flame adalah hubungan yang membakar. Ada dorongan untuk mendekat, tetapi juga ketakutan untuk tenggelam. Hubungan ini penuh dengan gejolak, tetapi bukan karena ketidakseimbangan, melainkan karena ia memaksa kita melihat bagian diri yang paling tersembunyi. Twin flame adalah cermin, memantulkan setiap cahaya dan bayangan dalam diri kita. Di sisi lain, hubungan karmik adalah hubungan yang terasa seperti ujian. Ada ketertarikan yang kuat, tetapi juga rasa sakit yang terus berulang. Hubungan ini penuh dengan ketegangan, dan seringkali membuat kita merasa terkuras. Ia datang untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk bertahan selamanya. Soulmate bisa hadir dalam hidup kita dalam berbagai bentuk, pasangan, sahabat, bahkan mentor. Hubungan ini seringkali bertahan lama, karena dibangun atas dasar saling pengertian dan keseimbangan. Ia tidak selalu mudah, tetapi tidak membuat kita kelelahan. Soulmate menguatkan, bukan menguras. Twin flame, di sisi lain, bisa hadir hanya untuk sementara. Beberapa twin flame memang bersatu kembali setelah menyelesaikan perjalanan masing-masing, tetapi banyak juga yang hanya bertemu untuk membangkitkan kesadaran sebelum akhirnya berpisah. Hubungan ini seringkali terasa seperti badai, datang dengan intensitas luar biasa, mengguncang jiwa, lalu perlahan mereda, meninggalkan kita dengan kebijaksanaan yang baru. Hubungan karmik jarang bertahan lama. Ia penuh dengan pola yang berulang, konflik yang melelahkan, dan emosi yang tak menentu. Seolah-olah kita terjebak dalam pusaran yang sulit dihentikan, hingga kita belajar untuk melepaskan, hubungan ini akan terus berputar dalam lingkaran yang sama. Pada akhirnya, cara terbaik untuk mengenali hubungan yang kita jalani adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Apakah hubungan ini membuatku lebih berkembang, atau justru semakin melelahkan? Soulmate memberi ruang bagi pertumbuhan tanpa paksaan. Ia seperti taman yang subur, membantu kita berkembang,
tetapi tidak memaksa kita berubah dengan cara yang menyakitkan. Twin flame adalah kobaran api, membakar setiap ilusi dalam diri, membawa kita pada transformasi yang mendalam. Hubungan ini bisa melelahkan, tetapi hanya jika kita melawannya. Jika kita menerima, ia akan menjadi perjalanan spiritual yang luar biasa. Sementara hubungan karmik adalah peringatan, ia datang dengan pola yang sama, seolah-olah meminta kita untuk sadar dan mengambil keputusan yang berbeda. Jika kita merasa terus-menerus terkuras dalam suatu hubungan, mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya dengan kesadaran. Dalam memahami perbedaan ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menerima, mengizinkan, dan, jika diperlukan, melepaskan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan, tetapi setiap hubungan membawa pelajaran yang akan selamanya melekat dalam perjalanan jiwa kita. Setiap orang yang datang dalam hidup kita memiliki peran. Beberapa membawa cinta yang menghangatkan, beberapa menjadi cermin yang memperlihatkan bayangan diri kita, dan beberapa datang untuk mengajarkan pelajaran yang sulit, tetapi sangat berharga. Terkadang, kita ingin mempertahankan seseorang lebih lama, tetapi waktu dan keadaan memiliki aturannya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada hubungan yang sia-sia. Kita sering bertanya, mengapa seseorang hadir hanya untuk kemudian pergi? Mengapa ada hubungan yang terasa begitu berarti, tetapi harus berakhir dengan luka? Namun, jika kita melihat dengan hati yang lebih terbuka, kita akan menyadari bahwa setiap pertemuan, seindah atau sesakit apapun, memiliki tujuan. Hubungan yang penuh dengan kedamaian dan kenyamanan, soulmate, mengajarkan kita tentang kebersamaan yang tulus. Hubungan yang membakar, twin flame, mengajarkan kita tentang perubahan dan pertumbuhan. Hubungan yang melelahkan, karmic, mengajarkan kita tentang batasan, harga diri, dan keberanian untuk melepaskan. Kita tidak bisa selalu mengendalikan siapa yang datang dan pergi dalam hidup kita, tetapi kita bisa memilih cara untuk melihat dan memahami makna di balik setiap hubungan. Ketika seseorang hadir, biarkan mereka masuk dengan kehadiran penuh. Rasakan, pelajari, dan hayati apa yang dibawa oleh hubungan tersebut. Namun, jangan terjebak dalam ilusi bahwa semua hubungan harus bertahan selamanya. Jika hubungan itu membawa kedamaian, peluklah erat dan rawat dengan cinta. Jika hubungan itu penuh dengan tantangan tetapi membantumu berkembang, syukurilah sebagai bagian dari perjalanan. Namun, jika hubungan itu hanya menghadirkan rasa sakit berulang, mungkin sudah saatnya untuk melepaskan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti menghormati bahwa peran seseorang dalam hidup kita telah selesai, dan kini waktunya melanjutkan perjalanan masing-masing. Satu pertanyaan penting yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah hubungan ini membantuku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri? Jika jawabannya tidak, maka mungkin yang perlu dilepaskan bukan hanya orangnya, tetapi juga harapan yang selama ini mengikat kita pada hubungan itu. Hubungan yang sehat tidak selalu berarti hubungan yang tanpa konflik, tetapi hubungan yang memberi ruang untuk tumbuh. Ada 3 kunci utama yang bisa membantu kita dalam setiap ikatan yang kita jalani. 1. Kesadaran diri, yaitu memahami apa yang kita butuhkan dan bagaimana hubungan itu membentuk kita. Tanpa kesadaran diri, kita bisa terjebak dalam pola yang berulang tanpa pernah belajar. 2. Batasan yang jelas, yaitu tidak semua orang layak mendapatkan akses tak terbatas dalam hidup kita. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. 3. Menerima tanpa keterikatan, yaitu cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang menerima. Ketika kita belajar mencintai tanpa keterikatan yang menyakitkan, kita bisa merasakan kebebasan dalam hubungan apapun yang datang dan pergi. Pada akhirnya, hidup adalah perjalanan penuh pertemuan dan perpisahan. Tidak semua orang yang kita temui akan tetap tinggal, tetapi setiap orang yang datang telah memberi kita sesuatu, baik itu kebahagiaan, pelajaran, atau kekuatan untuk melangkah lebih jauh.
Jika kita mampu melihat dengan hati yang lebih dalam, kita akan menyadari bahwa setiap hubungan, seberapapun singkatnya, adalah bagian dari mozaik besar perjalanan jiwa kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.